Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1C021056. Saya dari Prodi Pendidikan Non-Formal dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Di sini saya ingin membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pembahasannya ada yang pertama pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat sekolah dasar yang efektif, yang kelima fokus manajemen sekolah dasar, yang keenam penerapan. Yang pertama pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengolah atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain yang pertama bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, kontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. B. Kerangka manajemen sekolah dasar ada 7. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, mengatur manajemen pada saat ketidakhadirannya kepala sekolah. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. D. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini ialah yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima,
pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Kesepuluh, catatan tertulis. 11, keterlibatan orang tua dan masyarakat. 12, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar ialah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 yang harus ditetapkan. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Umaydi, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat macro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.